9. Christopher Columbus 1451 sampai 1506. Dalam upaya menemukan rute jalan barat dari Eropa ke timur, Columbus tanpa sengaja menemukan benua Amerika dan karenanya memberikan pengaruh lebih besar terhadap sejarah dunia daripada yang pernah bisa dia bayangkan. Penemuannya yang memulai era eksplorasi dan kolonisasi di dunia baru merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah. Penemuan ini membuka dua benua baru bagi masyarakat Eropa sebagai solusi populasi mereka yang semakin padat, serta memberi sumber kekayaan mineral dan isi bumi yang mengubah perekonomian Eropa. Penemuannya mengakibatkan kehancuran peradaban Indian Amerika. Dalam jangka panjang, penemuan ini juga melahirkan pembentukan negara-negara baru di belahan barat bumi, sangat berbeda dari negara-negara Indian yang pernah menghuni wilayah itu dan sangat memengaruhi negara-negara di dunia lama. Garis besar kisah Columbus sudah dikenal luas. Dia dilahirkan di Genoa, Italia pada 1451. Ketika tumbuh dewasa, dia menjadi kapten kapal dan seorang navigator ulung. Akhirnya, dia yakin sanggup menemukan rute praktis ke Asia Timur dengan cara berlayar ke barat menyeberangi Samudra Atlantik. Dan dia berupaya mewujudkannya dengan tekad membaja. Akhirnya, dia berhasil membujuk Ratu Isabella I dari Castile untuk membiayai perjalanan penjelajahannya. Kapalnya meninggalkan Spanyol pada 3 Agustus 1492. Pemberhentian pertama mereka adalah Kepulauan Canary di lepas pantai Afrika. Mereka meninggalkan Canary pada 6 September dan berlayar lurus ke arah barat. Perjalanan itu amat jauh. Para pelautnya menjadi begitu ketakutan dan minta kembali pulang. Columbus bersikeras terus berlayar dan pada 12 Oktober 1492 daratan pun tampak. Columbus tiba kembali di Spanyol pada Maret tahun berikutnya dan penjelajah gemilang ini diterima dengan penghormatan besar. Dia melakukan 3 pelayaran lagi menyeberangi Atlantik. Namun harapannya menemukan kontak langsung dengan Cina atau Jepang tak pernah berhasil. Columbus bersikeras dirinya telah menemukan rute ke Asia Timur jauh sebelum orang lain menyadari bahwa dia ternyata keliru. Isabella menjanjikan Columbus untuk menjadi gubernur dari negeri manapun yang ditemukannya. Namun saking payahnya dia sebagai administrator, sampai-sampai dia akhirnya dicopot dari jabatannya dan dikirim kembali ke Spanyol dalam keadaan dirantai. Di sana dia segera dibebaskan, tapi dia tidak pernah lagi diberikan jabatan administratif. Tapi rumor bahwa dia meninggal dalam keadaan papa tidaklah mendasar. Pada saat mengembuskan nafas terakhirnya pada 1506, dia hidup berkecukupan. Perjalanan pertama Columbus jelas memiliki pengaruh revolusioner pada sejarah Eropa, bahkan berdampak lebih besar lagi pada Amerika. 1 tahun yang dikenal setiap anak sekolah adalah 1492. Toh, ada beberapa kemungkinan keberatan karena peringkat Columbus yang begitu tinggi dalam daftar ini.
Satu keberatan mengatakan bahwa Columbus bukanlah orang Eropa pertama yang menemukan dunia baru. Leif Erikson, si pelaut Viking, mencapai benua Amerika beberapa abad sebelum Columbus, dan mungkin pula beberapa orang Eropa lainnya menyeberangi Atlantik pada masa antara pendaratan Erikson dan Columbus. Tapi secara historis, Leif Erikson bukanlah tokoh penting. Pengetahuan soal penemuannya tidak pernah tersebar luas ataupun memicu perubahan besar di Amerika maupun Eropa. Di sisi lain, berita penemuan Columbus menyebar begitu cepat ke seluruh Eropa dalam beberapa tahun sejak kepulangannya, dan sebagai dampak langsung dari penemuannya, ekspedisi-ekspedisi berikutnya dilakukan ke dunia baru dan dimulailah masa penaklukan dan kolonisasi di wilayah-wilayah baru. Seperti halnya tokoh-tokoh lain dalam buku ini, posisi Columbus rentan bila dihadapkan pada argumen bahwa apa yang dicapainya akan bisa dilakukan sekalipun dia tak pernah dilahirkan. Eropa pada abad ke-15 tengah bergejolak. Perdagangan sedang merebak dan penjelajahan tak terhindarkan. Bahkan orang-orang Portugis sudah cukup lama aktif mencari rute baru ke India sebelum Columbus. Toh cepat atau lambat, Amerika akan ditemukan oleh orang-orang Eropa. Bahkan penundaannya pun mungkin tidak akan terlalu lama. Namun perkembangan-perkembangan berikutnya akan sangat berbeda jika misalnya Amerika ditemukan pertama kali pada 1510 oleh ekspedisi Perancis atau Inggris, bukannya pada 1492 oleh Columbus. Biar bagaimanapun, Columbuslah yang benar-benar menemukan Amerika. Kemungkinan penolakan ketiga adalah bahwa sebelum penjelajahan Columbus pun banyak orang Eropa di abad ke-15 yang sudah tahu bahwa dunia itu bulat. Teori ini dikemukakan filsuf-filsuf Yunani beberapa abad sebelumnya, dan dukungan kuat atas hipotesis Aristoteles ini mendapatkan pengakuan dari orang-orang Eropa terpelajar di tahun 1400-an. Tapi Columbus tidak terkenal karena membuktikan bahwa dunia itu bulat. Kenyataannya dia gagal melakukan itu. Dia terkenal karena menemukan dunia baru. Baik orang Eropa di abad ke-15 maupun Aristoteles tidak punya pengetahuan apapun soal keberadaan benua Amerika. Columbus bukanlah karakter yang sepenuhnya bisa dikagumi. Dia terkenal mata duitan. Bahkan, satu alasan penting mengapa Columbus kesulitan membujuk Isabella untuk membiayai perjalanannya adalah bahwa dia mengajukan proposal yang terlalu rakus. Selain itu, walaupun tidak adil menilainya dengan standar etika masa kini, dia memperlakukan orang-orang Indian dengan sangat kejam. Tapi ini bukanlah daftar orang-orang berwatak paling mulia sepanjang sejarah, melainkan daftar orang-orang paling berpengaruh. Berdasarkan kriteria itu, Columbus layak mendapatkan tempat di dekat puncak.